Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kami akan mempresentasikan PCB sensor dan driver motor robot line follower kami. Tujuan PBL kami ini adalah meningkatkan kerjasama tim dan kemampuan dalam pemecahan masalah dan memahami konsep elektronika dan sensor. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Nama saya Deva Setiawan dari NIM 69. Nama saya Dimas Maloysiam dengan NIM 84. Selanjutnya kita ke latar belakang. Line follower atau bisa disebut dengan line tracer robot merupakan suatu bentuk robot yang bergerak mengikuti suatu garis pandu yang telah ditentukan. Lalu ke tinjauan pustaka, line flow robot pada dasarnya adalah suatu robot yang dirancang agar dapat beroperasi secara otomatis mengikuti galur garis yang telah dibuat di atas lantai. Berikut adalah tiga komponen utama yang kami gunakan dalam pembuatan PCB sensor dan PCB driver motor. Pertama-tama itu kami memakai TCT 5000 karena TCT 5000 itu dapat mendeteksi garis hitam atau putih dengan memanfaatkan prinsip cahaya, pantulan cahaya dari inframerah. Lalu selanjutnya itu adalah IC LM324. IC LM324 ini memiliki rangkaian yang berfungsi membandingkan input dari sensor. Nah, kemudian kami menggunakan ESI L298N, yaitu digunakan untuk motor driver. Nah, modul ini kami gunakan untuk mengendalikan motor. Nah, IC ini memungkinkan pengendalian arah putaran dan kecepatan. Selanjutnya kita ke flowchart langkah-langkah pembuatan PCB. Oke, pertama-tama kami melakukan printing layout PCB, lalu kami menaruh hasil cetakan PCB-nya di boardnya, lalu mengolesnya dengan baby oil. Lalu kami menyinari PCB board ini dengan UV light selama 15 detik sampai ke biruan seperti ini. Selanjutnya kami membersihkan sisa UV dengan cairan develop dan air biasa. Selanjutnya kami melakukan proses etching dengan larutan fluoroklorid selama kurang lebih 50 menit. Lalu kami membilas bekas cairan fluorokloridnya dengan air biasa. Selanjutnya kita membilas larutan fluoroklorid ini dengan cairan NaOH. Lalu kami rebus selama 30 menit. Lalu selanjutnya kami mengikis jalur yang putus dan kami menyolder mengikis jalur yang menyambung, lalu kami menyolder garis yang putus. Selanjutnya kami melakukan proses dering dan yang terakhir kami melakukan proses pemasangan komponen dengan cara soldering. Nah, kemudian di sini ada datasheet komponen yang kami gunakan. Nah, untuk komponennya, yang pertama kami gunakan TRC 5000 menggunakan 8 buah. Nah, kemudian ada IC LM324 menggunakan 2 buah. Kemudian ada trim pot 10K menggunakan 8 buah. Kemudian ada menggunakan resistor 150 menggunakan 8 buah. Dan resistor 10K menggunakan 8 pieces. Kemudian ada resistor 330 ohm menggunakan 8 pieces. Kemudian ada LED 3 mm menggunakan 8 pieces. Kemudian ada pin header menggunakan 1 pieces 1 kali 40 pin. Kemudian ada EC L298N satu saja, kemudian menggunakan resistor 1 ohm 4 pieces, kemudian menggunakan dioda 8 pieces, kemudian menggunakan terminal 2 pin yaitu 2 pieces, kemudian menggunakan terminal 3 pin 1 pieces, kemudian kapasitor 2 pieces saja. Selanjutnya ini adalah hasil pembuatan PCB kami. Ini adalah PCB sensor top layer, bottom layer, lalu ini adalah PCB driver. Lalu selanjutnya untuk penerapan teori semikonduktor akan dijelaskan oleh Dimas. Nah, kemudian untuk teori semikonduktor, di sini kami menggunakan dua semikonduktor yaitu transistor dan dioda. Nah, untuk bipolar junction transistor ini adalah komponen yang semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat atau saklar. Nah, untuk jenisnya itu kami menggunakan NPN. Nah, kemudian di sini kami menggunakan dioda. Nah, jadi dioda itu ialah komponen semikonduktor yang memungkinkan aliran arus listrik hanya dalam satu arah dari anoda ke katoda. Nah, untuk fungsinya itu dioda juga berfungsi sebagai penyearah, mengubah arus DC menjadi arus AC, arus AC menjadi arus DC, dan juga sebagai pengaman. Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.